Saya dan istri saya, Anissa, dan putri saya, Almira, berbahagia hari ini bisa mengikuti penggelaran calon wisudawan. Tadi kita juga sudah diperkenalkan satu persatu. Saya mengucapkan selamat semuanya kepada para sahabat senasib sepenanggungan. Oh sorry, ada yang senasib tapi kurang, saya ulangi, ada yang sepenanggungan tapi kurang senasib. Tetap semangat yang belum. Sebetulnya kerja kerasnya sama, disiplinnya sama, cuman beda tipis aja, ini waktunya saja, masalah waktu saja. Tapi yang magister tadi juga selamat, lulusan terbaik. Yang lainnya, saya rasa kita semua bersyukur, berbahagia, dan saya juga merasa terhormat mendapatkan predikat sebagai wisudawan terbaik hari ini. Walaupun tentu menjadi yang terbaik bukanlah menjadi tujuan akhir, apalagi tujuan satu-satunya. Predikat ini hanya sebagai sebuah pelajaran, sebuah cerita bahwa nilai-nilai konsistensi, disiplin, ketekunan, kerja keras itu harus selalu melekat untuk mendapatkan hasil yang baik dan yang terbaik. Tentunya kita semua lebih ingin mendapatkan ilmu, pengetahuan, pengalaman yang benar-benar bisa segera diaplikasikan dalam profesi kita masing-masing dan juga pengabdian kita untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Tridharma perguruan tinggi harus selalu terpatri. Pendidikan sudah kita dapatkan, penelitian sudah kita lakukan. Saatnya kita bertanya, apa manfaat dari pendidikan dan penelitian tadi, dan bagaimana kita bisa berkontribusi, melakukan pengabdian masyarakat yang seutuhnya. Karena novelty dari setiap penelitian, novelty dari setiap disertasi tidak akan berguna banyak jika tidak bisa diaplikasikan. Kontribusi kita secara teoritis tentu ada. Tapi pertanyaan berikutnya sekali lagi, kontribusi kita secara praktis. Bahkan jika bisa diletakkan pada tataran kebijakan, sungguh akan sangat berguna, bermakna bagi kita semuanya. Saya juga selalu meyakini bahwa perjalanan hidup ini tidak pernah tahu akan ada pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Hidup adalah perjalanan, jadi yang kita tuju tentu destinasinya, destination, tetapi kita harus lebih menikmati perjalanannya, the journey itself. Jadi perjalanan intelektual, termasuk mengikuti program magister, program doktor di UNAIR ini, merupakan perjalanan yang tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Oleh karena itu tentu bukan hanya kita syukuri, tetapi sekali lagi bagaimana perjalanan itu bisa benar-benar memperkuat kita dalam menghadapi berbagai tantangan dan peluang hari ini dan ke depan. Tadi Prof. Muhajir mengingatkan, ada kesulitan, ada tantangan, tapi di balik itu ada peluang dan kemuliaan. Saya rasa kita semua punya keyakinan itu. Tapi seringkali kita tidak begitu tabah ketika menghadapi kegagalan, kekalahan, ketidakpastian. Padahal masa depan kita akan penuh dengan ketidakpastian. Dunia akan semakin maju, tapi juga menyisakan banyak sekali permasalahan. Kita tahu, tadi Prof. Badri mengatakan, dunia hari ini, dinamika geopolitik, bahkan perang dan konflik yang terjadi berbagai belahan atau penjuru bumi ini, belum lagi berbicara krisis iklim, kemiskinan, kelaparan, kekurangan air bersih yang masih terjadi di sana-sini, itu semua menjadi tantangan kita hari ini dan ke depan. Indonesia sendiri, negara besar, negara yang penuh dengan sumber daya alam yang
dikatakan melimpah, tetapi sekali lagi itu semua tidak akan terlalu berarti jika tidak diawaki oleh para pemimpin yang transformatif, sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi. Saya senang dan bangga bahwa salah satu keputusan dalam perjalanan panjang hidup saya tadi adalah mengikuti pendidikan di sekolah pasca sarjana Unair ini, di mana dengan fokus pada human capital, saya rasa kita semua sepakat kalau kita bisa memperkokoh kualitas SDM kita, dari waktu ke waktu Indonesia bisa semakin maju dan melompat tinggi, bertransformasi, bukan hanya ekonominya tapi juga peradabannya. Yang kita cita-citakan tadi, Indonesia Emas 2045, tidak hanya menjadi jargon tapi benar-benar menjadi realitas pada saatnya. Tahun depan 2025, sebentar lagi. Kalau sudah masuk angka belakang 5, udah kita langsung bicara 20 tahun lagi, 2 dekade lagi, 2045. Apakah kita bisa mencapainya? Tergantung kita semua. Presiden Prabowo Subianto memiliki visi dan misi yang harus kita dukung bersama-sama. Pertumbuhan ekonomi 8% bukan hal yang mudah. Ada yang mengatakan, banyak yang mengatakan target yang ambisius. Tapi kalau bukan kita yang percaya diri dan bukan kita yang bekerja keras, lalu siapa lagi? Dan kita berharap dengan human capital, dengan SDM yang semakin baik, semakin berkualitas dan diorkestrasi dengan efektif, insya Allah itu bisa kita wujudkan bersama. Tadi malam saya diajak Mas Renville dan keluarga makan di Fork, salah satu lokasi yang katanya sedang hype bagi anak-anak kuliahan di Surabaya. Itu di Tunjungan ya. Sambil makan, tapi saya juga sambil melakukan refleksi. 2021 saya masuk di sini. Di masa yang tidak mudah, COVID, pembukaannya pun secara online, daring. Kemudian saya sendiri yang waktu itu sedang fokus menangani berbagai tantangan partai, baru jadi ketum, mau dirampok lagi partainya waktu itu. Tapi saya meyakini saya tetap akan melaksanakan segala program doktoral ini dengan serius. Saya tidak pernah menomorduakan pendidikan, walaupun banyak kesibukan yang lain. Jadi ini pesan kepada semua, tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu yang baik, dan tidak ada kata terlalu tua untuk menyelesaikan sesuatu yang baik tadi. Saya rasa ketika saat ini mendapatkan amanah sebagai seorang pembantu presiden, saya juga tetap memberikan perhatian untuk bisa menyelesaikan studi itu. Banyak yang mengkhawatirkan, waduh jangan-jangan semakin sibuk nanti molor. Padahal sudah ada contohnya, ada senior kita di sini kan yang agak molor. Jadi juga, tapi jadi juga ini tadi saya baru dengar juga ceritanya Pak Muhajir itu. Jadi cepat atau lambat itu relatif. Yang penting esensi keilmuan dan aplikasinya. Jadi ketika mendapatkan amanah dari Presiden Jokowi sebagai Menteri ATR BPN, ada yang mengkhawatirkan, waduh jangan-jangan bisa mundur, bisa molor. Tapi saya katakan tetap saya ingin menuntaskan ini semua di tahun 2024. Dan alhamdulillah, saya merasa bersyukur banyak kebaikan Allah di tahun 2024 ini buat saya dan keluarga. Termasuk mendapatkan amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, mengorkestrasi 5 kementerian teknis, Kementerian ATR BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Transmigrasi. Orkestrasi yang kita gambarkan di paparan itu, alhamdulillah diberikan kesempatan kali ini untuk pembangunan infrastruktur. Jadi dari banyak kemuliaan di tahun 2024, tapi salah satu yang sangat saya syukuri adalah bisa menuntaskan pendidikan atau jenjang tertinggi intelektual di negeri ini, yaitu program doktoral di Sekolah Pasca Sarjana Unair. Terima kasih, itu saja dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada para calon wisudawan.
dan keluarga, saya pada akhirnya mengucapkan terima kasih selain tentunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan jalan dan selalu melindungi setiap perjalanan yang saya tempuh, tapi juga kepada keluarga tercinta. Terima kasih kepada istri saya dan kepada anak saya, Anissa dan Aira, yang juga selalu memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang yang menguatkan saya dalam setiap suka duka perjalanan, baik di politik maupun di perjalanan intelektual ini. Selamat kepada semuanya. Terima kasih kepada para profesor, para guru besar, para pembimbing saya, dan para dosen yang luar biasa. Saya menaruh hormat dan hanya doa terbaik bagi Bapak Ibu semua, bagi para profesor semua. Semoga diberikan kesehatan, kekuatan, dan dapat terus mengawal perjuangan panjang negeri kita. Pada saat sidang terbuka, saya akhiri dengan sebuah quotes yang saya resapi sendiri dan saya kemudian tuangkan dalam berbagai kesempatan. Politisi yang jauh dari akademisi bisa salah dalam mengambil kebijakan. Sebaliknya, akademisi yang jauh dari politisi bisa terjebak dalam angan-angan. Karena keduanya sama pentingnya, mari kita bersinergi dan berkolaborasi. Saya, Mas Emil, dan semua yang saat ini mengemban amanah untuk mengambil kebijakan-kebijakan publik, tentu ingin sekali lebih dekat dengan kalangan kampus, dengan para akademisi, dan khususnya dengan sekolah pasca sarjana Unair yang kita banggakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.